menghujam ke tanah, baru far'uha fis sama, baru pohon kurma itu bisa menumbuhkan cabang-cabang yang mengarah ke udara, mengarah ke langit. Ulama-ulama mengatakan yang dimaksud dengan akar yang baik itu adalah akidah. Ketika akar yang baik sudah muncul, baru bisa tumbuh cabang. Cabang-cabang ke udara itulah yang dinamakan dengan amal soleh, kata para ulama. Nah, karena itulah yang pertama yang dibahas haruslah akar. Karena kalau akarnya gagal, maka semuanya gagal. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang akidah, berbicara tentang akar. Lihat pohon, yang pertama kali dilihat apanya? Batangnya, daunnya, buahnya. Akarnya kelihatan? Akarnya nggak kelihatan. Akidah juga sama. Akidah itu tidak kelihatan karena dia amal kolbu. Maka para ulama mengatakan akidah, iman itu urusan hati, tidak bisa dilihat, tidak bisa dinilai. Jadi saya nggak bisa bilang, oh ini bapak ini akidahnya 40%, oh ini bapak ini akidahnya 98%. Enggak, karena dia nggak kelihatan karena letaknya di dalam hati, di dalam kolbu. Tapi bisa muncul lewat lisan, bisa muncul lewat perbuatan. Akar tanaman nggak bisa terlihat, tapi bisa dilihat indikasi kesehatan akar dari daun dan dari batang. Akidah sama, nggak bisa kelihatan, tapi dia berpengaruh dari keseluruhan kehidupan kita. Maka kalau akarnya bermasalah, bermasalah pula yang lain. Tapi kalau akarnya benar, mau ditebang berkali-kali pun di atasnya, dia tidak pernah akan rusak tanamannya. Kenapa? Karena akarnya betul. Nah, ini maksudnya. Permasalahannya Bapak Ibu sekalian, di Indonesia ini justru pelajaran agama itu jarang yang dimulai daripada pelajaran akidah yang tidak menyucikan, macam-macam najis, bagaimana caranya untuk berwudu, bagaimana caranya untuk sholat, rukun-rukun sholat, setelah sholat seperti apa, bacaan-bacanya seperti apa. Itu semua bukan pelajaran akidah, tapi itu semua pelajaran tentang syariah, tentang what and how. Di dalam Islam, akidah itu pertanyaan why, kenapa. Sedangkan syariah itu pertanyaan what and how. Contoh, apa itu sholat? Bagaimana caranya sholat? Apa itu puasa? Bagaimana caranya puasa? Itu pertanyaan syariah, pertanyaan fikih, diajarkan sama anak-anak di SD sebelum diajarkan akidah. Sehingga yang muncul adalah seperti apa? Yang muncul orang-orang yang tahu apa dan bagaimana sholat, apa dan bagaimana puasa, apa dan bagaimana tutup aurat. Kamu dari tadi sholatnya tuh ngapain sih? Saya tuh ngeliat kamu tuh nggak khusyuk loh dari tadi, kamu tuh gerak terus kerjaannya. Padahal saking pentingnya masalah ini, bahkan Nabi Yakub pun menjadikan ini sebagai masalah utama sebelum beliau meninggal ketika beliau berbicara dengan anak-anak beliau. Tahu Nabi Yakub Bapak Ibu sekalian? Tahu. Kenal Nabi Yakub? Alhamdulillah enggak ya, karena kita enggak hidup di zaman beliau. Tapi tahu Nabi Yakub? Siapa Nabi Yakub? Katanya tahu. Siapa Nabi Yakub? Nabi, bagus. Bapaknya Nabi Yusuf, lumayan. Nabi Yakub itu adalah seorang nabi yang bergelar sebagai Israel. Jadi gelarnya Israel, artinya kekasihnya Allah. Jadi Israel ini adalah nama lain daripada Nabi Yakub. Yakub atau Israel ini punya 12 anak. 12 anak itulah yang kita kenal dengan nama Bani Israel. Anak-anaknya Israel. Ada 12, salah satunya yang Bapak sampaikan tadi namanya Nabi Yusuf, yang katanya nabi yang paling ganteng. Ibu-ibu kalau lagi hamil biasanya favoritnya baca surat Yusuf supaya katanya anaknya jadi ganteng gitu kan ya. Ibu-ibu itu lupa bahwa ganteng itu banyak masalah. Paham Ibu sekalian? Ingat baik-baik, yang mengharap anaknya ganteng, saya kasih tahu fitrah orang ganteng itu punya banyak masalah. Nabi Yusuf ganteng, betul, tapi dia punya banyak masalah. Dari lahir pun dia sudah punya banyak masalah. Lah kenapa? Itu adik kakaknya iri, maaf, kakak-kakaknya iri sama dia. Ini adik saya ini gara-gara dia bapak kita jadi nggak sayang sama kita lagi, jadi nggak perhatian sama kita lagi, jadi nggak cinta sama kita lagi. Kita apain ini adik kita? Kita bunuh aja. Oh jangan, kita ini aja, kita asihkan dia saja. Akhirnya dibawa adiknya, sudah bapaknya bilang jangan. Oh enggak pak, kami ajak main-main. Setelah dibawa, diceburkan ke dalam sumur.
Ditinggalkan di situ, dibilang bapaknya, adiknya sudah mati. Kemudian adiknya diangkat sama seseorang, bukan untuk ditolong, untuk dijual sebagai budak dengan harga yang sedikit, masalah lagi. Lalu kemudian bekerja sebagai budak, masalah. Lalu kemudian digoda sama cewek, masalah lagi. Anda masih ingat godanya kayak apa? Nah, masih ingat robek depan atau robek belakang? Kalau robek belakang berarti Yusuf yang benar. Kalau robek depan berarti Yusuf yang salah. Ternyata robek belakang. Alhamdulillah. Kalau orang Bogor saya yakin nggak ada yang robek. Nah, kenapa? Sudah buka baju duluan. Masalah lagi. Masuk penjara, masalah lagi. Keluar dari penjara, masalah lagi. Orang ganteng itu selalu fitrahnya dapat masalah. Paham Ibu sekalian? Seperti di depan Anda ini banyak masalah. Kan itu kan ya? Baik. Ya, balik lagi ke Bani Israel. 12 Bani Israel itu Yusuf kemudian menurunkan nabi-nabi yang lain. Kemudian ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Isa, ada Nabi Muhammad dan seterusnya. Semuanya lahir daripada anak-anaknya Bani Israel itu. Atau yang di atasnya adalah Yakub. Nah, coba lihat, Yakub pas meninggal itu, apa yang dia sampaikan pada anak-anaknya? Bukan nanya ibumu mana, bukan nanya hartanya berapa, bukan nanya apapun, tapi yang ditanya adalah ma ta'buduna mim ba'di. Siapa yang kalian sembah setelah saya, wahai anak-anak? Bayangkan, dia seorang nabi, langsung dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, kakek-kakeknya nabi, sesepuh-sesepuhnya nabi, anak-anaknya nabi, cucu-cucunya nabi, sampai turunan ke bawah-bawahnya semua jadi nabi, tapi masih khawatir anaknya bakal murtad daripada agama yang awal. Jadi paham Ibu sekalian, ini adalah seorang nabi. Sayangnya kita ini orang-orang biasa, gak pernah ketemu dengan Jibril, gak pernah dapat wahyu langsung daripada Allah. Bapak kita bukan nabi, anak kita gak ada yang jadi nabi, tapi merasa aman dengan akidahnya. Maka wajar apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Yang terjadi adalah setiap bulan ada SMS datang ke saya. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf saya boleh minta ketemu Ustadz. Lah kenapa? Ini Ustadz, anak saya ada yang mau murtad. Kenapa? Karena pacaran sama orang kafir Ustadz. Dalam hati saya bingung mau mulai dari mana kalau masalah-masalah kayak begini. Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Coba camkan baik-baik, masalah nggak pernah datang instan. Ya, masalah tidak pernah datang instan. Maka nyelesainya nggak mungkin instan juga. Jadi jangan cari ustadz kalau sudah bermasalah, karena masalah Anda pasti susah untuk diselesaikan. Lah kenapa? Karena masalah itu tidak pernah datang instan. Masalah itu pasti sudah lama munculnya. Maka menyelesaikan masalah tidak mungkin instan. Bisa nggak ustadz ketemu anak saya supaya anak saya balik lagi dalam Islam? Kalau anaknya sudah nggak mau ketemu, anaknya nggak mau dengar, mau seorang nabi pun yang menyampaikan, tetap nggak akan bisa masuk Islam. Bisa difahami Ibu sekalian. Kalau andaikan memberikan iman, menanamkan iman itu ada formulanya, maka Abu Thalib sudah masuk Islam. Bisa dipahami Ibu sekalian. Ternyata kan nggak bekerja dengan cara seperti itu. Nah, maka kemudian apa yang bisa kita lakukan? Dari sekarang kita kemudian bikin gimana caranya agar anak-anak kita tahu tentang akidah yang benar, tahu tentang pertanyaan akidah yang benar, sehingga kita sudah mati suatu saat pun kita bisa merasa aman bahwa anak kita masih menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu ciri-ciri orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan akidahnya adalah mereka tidak membahas tentang masalah akidah itu. Makanya Imam Syafi'i mengingatkan, seorang yang balik, kewajiban pertama dia adalah mencari dalil bahwa Allah itu ada dan Islam itu benar. Jadi mencari dalil, mikir sehingga dapat bahwa Allah itu ada, Islam itu benar. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kenapa kita jadi seorang muslim? Kenapa kita jadi seorang muslim kira-kira Bapak Ibu sekalian? Kalau ditanya sama orang-orang Indonesia, kira-kira jawabannya apa? Karena Islam adalah agama yang terbaik. Bagus. Tahu dari mana Islam agama yang terbaik? Tahu dari Al-Quran Ustaz. Kuntum khairu ummah, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan ke tengah-tengah manusia, surat Ali Imran. Bagus. Tahu dari mana bahwa Al-Quran itu benar? Nah, Ustaz. Ustaz tahu dari mana kalau Al-Quran itu benar? Dari ustadznya. Ustadznya tahu dari mana kalau Al-Quran itu benar? Ustadznya lagi tahu dari mana? Sama, ustadznya lagi, karena dari dulu sudah begitu. Oke, baik, kalau gitu kenapa Al-Quran benar? Karena Allah yang bilang Al-Quran benar. Di mana? Di Al-Quran. Kenapa kita beriman pada Al-Quran? Karena itu salah satu daripada rukun iman. Kenapa kita tahu dari rukun iman itu salah satunya adalah percaya pada Al-Quran. Rasul yang bilang. Tahu dari mana Muhammad adalah Rasulullah? Tahu dari Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Balik lagi. Oke Bapak Ibu sekalian coba perhatikan. Duluan mana? Telur atau bebek? Telur atau bebek? Telur nggak mungkin kalau nggak dari bebek, nggak mungkin kalau nggak dari. Berarti duluan mana? Telur atau bebek?
Bebek atau telur? Oh itu mah duluan mana kalimat saya gitu kan ya. Bukan begitu maksudnya. Kalau Anda masih bingung yang mana duluan antara telur sama bebek, itulah makanya jawaban Anda selalu bermasalah. Di dalam dunia logika namanya cyclic formula. Sesuatu menjadi A karena ada B. Kenapa B? Karena A. Kenapa A? Karena B. Oke, coba dengar. Ini lucu atau tidak? Coba dengar. Coba dengar. Coba dengar. Ada dua orang bercakap-cakap. Percakapannya begini. Ada satu orang bilang begini, menurutmu Felix Xiao tuh gimana sih? Satunya lagi bilang, orangnya baik mas. Kamu tahu dari mana kalau dia orangnya baik? Oh iyalah, karena dia bilang bahwa dia orang baik. Loh kok kamu percaya kalau dia orang baik? Lah iyalah, dia kan gak pernah bohong. Kok kamu tahu dia gak pernah bohong? Dia kan orang baik. Bapak Ibu sekalian, aneh atau tidak? Nah bayangkan kalau Anda ketawa melihat percakapan kayak begini, bagaimana kalau andaikan akidah itu berdasarkan model-model kayak begini? Model-model contoh, kenapa percaya dengan Allah? Karena Allah adalah Tuhan. Tahu dari mana? Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena dia kitab suci. Tahu dari mana kalau dia kitab suci? Karena Rasul yang bilang. Tahu dari mana kalau Muhammad adalah Rasul? Karena Rasul itu dijamin di dalam Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Kan kitab suci. Bapak Ibu sekalian, ini adalah model, mohon maaf, model akidah agama-agama selain Islam. Modelnya klaim. Modelnya klaim tanpa bukti. Dan muter-muter begitu saja. Masalahnya penyakit ini sekarang masuk ke dalam orang-orang muslim. Pertanyaan muter-muter sehingga hasilnya meragukan. Model-model kayak begini biasanya imannya nggak kuat, makanya agamanya nggak kuat. Nah makanya pada hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan sedikit belajar tentang akidah. Dan ada 3 pertanyaan yang bisa membuat kita paham tentang bagaimana sebenarnya akidah itu. Kalau nggak kelihatan ke depan nggak apa-apa, perhatikan saja kata-kata saya. Pertanyaan yang pertama, dari mana asal manusia? Pertanyaan yang kedua, akan kemana manusia setelah mati? Dan pertanyaan yang ketiga, ngapain manusia di dunia ini? Gampangnya begini, past, present, future. Sekarang kita ini ngapain? Besok nanti kita di mana dan kemana? Dan kita dulu itu dari mana? Ini kemudian pertanyaan yang insya Allah kalau kita jawab akan memberikan akidah yang mantap kepada kita dan jawabannya nggak muter-muter lagi. Dan ini pertanyaan yang muncul kepada saya ketika saya sudah balik, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika saya sudah balik, saya dilahirkan dalam keadaan beragama Kristen Katolik. Lalu kemudian ketika saya sudah balik, saya mulai mikirnya begini, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya yang saya lakukan ini benar atau tidak? Saya cari, ini benar atau tidak? Tuhan saya siapa? Ketika saya punya pertanyaan Tuhan saya siapa, saya sempat nanya pada pastor. Ini cerita saya tidak bermaksud untuk apapun, saya cuma cerita tentang cerita saya saja. Mau yang lain ceritanya berbeda, silahkan. Saya ketika bertanya pada pastor, saya tanya begini, Pastor, Tuhan saya siapa? Lalu kemudian dijawab, Tuhanmu adalah Tuhan pencipta semesta alam, Allah yang maha kuasa. Kalau gitu saya tanya, kenapa Tuhan harus ada 3? Karena memang begitulah ceritanya dari dulu di dalam Alkitab, begitulah ceritanya Tuhan ada 3. Saya tanya lagi, kenapa Tuhan nggak 4 saja atau Tuhan nggak 5 saja? Kalau 3 kan bisa berbuat yang seperti ini, kalau 4 kan bisa lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Kalau 5 kerjanya cepat selesai, kan lebih banyak lebih bagus. Lalu kemudian pastornya bilang gini, Li, kamu nggak boleh banyak tanya tentang perkara-perkara seperti ini. Kalau kamu tanya, nanti kamu tidak beriman. Lalu beriman itu apa, Pastor? Beriman adalah percaya tanpa banyak tanya, karena kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Paham maksudnya? Oke, berikutnya kemudian saya nggak banyak tanya lagi, tapi tiba-tiba suatu waktu ketika saya baca lagi buku-buku pelajaran agama, di situ kemudian ada tulisan begini, sebelum mati di kayu salib, Yesus mengucapkan Eli Eli lama sabachthani, Tuhan Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku? Saya tanya lagi, lah ini kan Tuhan, kenapa dia panggil Tuhan yang lain? Kenapa dia nggak turun aja dari salib? Kenapa dia panggil Tuhan yang lain? Karena dia mati untuk menebus dosa manusia. Berarti Tuhannya mati? Iya, tapi dia bangkit lagi setelah hari ketiga. Tapi kan mati dulu? Iya. Berarti Tuhan mati? Iya. Lalu bangkit lagi kan? Iya, tapi kan mati dulu. Lalu kemudian dia bilang, Lik, ini nggak boleh dipertanyakan. Kalau kamu banyak tanya lagi, berarti kamu tidak beriman. Saya bilang begini, kalau semua kita nggak usah, kalau semua kita tidak boleh tanya, berarti ngapain Tuhan ngasih kita akal? Kalau Tuhan nggak mau kita banyak tanya, ciptain kita kayak kucing. Kucing nggak banyak tanya, karena kucing nggak punya akal. Paham Ibu sekalian? Kucing pernah nanya nggak kenapa hidupnya seperti itu? Kenapa saya nggak berpakaian? Kenapa hidup saya begini-begini aja? Lahir, main-main, makan, gede, lahir, main, makan gede, musim kawin-kawin, anaknya gitu lagi. Pernah nggak dia tanya? Nggak tanya. Pernah nggak dia tanya, kenapa bapak saya nggak kreatif? Hidupnya cuma gitu-gitu aja. Enggak. Tuhan kasih kita akal, pasti Tuhan pengen sesuatu pada kita. Saya bilang sama pastornya bilang, Lik, ada banyak hal yang tidak bisa diyakini oleh akal, tapi bisa diyakini oleh hati. Kata-katanya agak bagus. Cuma saya pikir, tetap aja yang kita nggak bisa pikirkan, bagaimana mungkin kita yakini. Akhirnya kemudian saya keluar dari agama saya.
Bisa dipahami Bapak sekalian. Kenapa? Karena agama saya tidak bisa memberikan jawaban. Asal saya dari mana? Sementara manusia senantiasa mencari jawaban itu. Asal saya dari mana? Makanya muncul pelajaran biologi, the origins of life. Dari mana asal manusia? Makanya muncul film-film yang membahas dari mana asal manusia. Dan semua umat seperti itu. Tidak hanya orang-orang di Indonesia. Orang Indonesia nanya dari mana asal kita. Orang Amerika nanya dari mana asal kita. Orang Cina juga nanya dari mana asal kita. Pernah nonton film Son Gokong? Pernah nonton film Son Gokong? Itu kan jawaban dari mana asal manusia. Dari mana asal manusia menurut mereka? Mereka percaya reinkarnasi. Berarti kalau manusia sekarang itu dari mana? Dari reinkarnasi. Dari mana reinkarnasi? Dari reinkarnasi yang kemarin lagi. Maka ada cerita Son Gokong punya saudara gitu kan ya, kakak kedua namanya Tipakai. Itu kan bentuknya kayak babi. Pertanyaannya di dalam film itu tadi memang sudah dari awal jadi babi atau dulunya bukan seperti itu? Pernah nonton nggak? Dulunya sudah jadi babi atau memang dari dulu sudah begitu atau memang sebelumnya bukan seperti itu? Bukan. Dulunya dia siapa? Panglima Tian Feng. Itu kan ya, ada seorang yang gagah berani, tinggalnya di Kayangan, tapi gara-gara sering ganggu cewek, maka dia dihukum, direinkarnasi, dilahirkan kembali jadi babi. Paham Ibu sekalian? Jadi jangan suka ganggu cewek, nanti Anda dilahirkan lagi jadi babi. Paham Ibu sekalian? Nah, itu masalah reinkarnasi. Maka mereka kemudian menemani pendeta Tong Samtong untuk mencari kitab ke sebelah barat supaya nanti bisa lahir kembali lagi jadi manusia. Paham maksudnya? Konsep kehidupan mereka, saya dari mana? Dari kehidupan sebelumnya. Setelah dari sini kemana? Akan ada kehidupan setelah ini lagi. Nah, itu adalah jawaban mereka tentang dari mana asal manusia. Artinya, dari mana asal manusia, ini harus dijawab. Nah, ketika saya nggak mendapatkan jawaban dalam agama, saya cari dari mana asal manusia dari sains. Ketika saya cari, dapatlah dari asal manusia dari sini. Pernah lihat gambar ini? Pernah. Manusia asalnya dari yang seperti ini, kemudian agak bungkuk, kemudian berdiri, lama-lama main komputer, gitu ya. Nah, jangan disamakan kayak yang di depan, gitu ya. Nah, tapi yang ini kira-kira beginilah. Manusia asalnya dari monyet. Bapak Ibu sekalian, ketika saya nggak percaya lagi agama, maka sains satu-satunya jadi pelarian saya. Saya cari dari mana asal manusia dan saya dapatnya manusia asalnya dari monyet. Dan waktu itu saya percaya 100%. Lah kenapa? Sangat masuk akal. Kan dilihat-lihat, kayaknya betul ini, 2 kaki, 2 tangan gitu kan ya. Lalu kemudian tiba-tiba bisa jalan. Saya pelajari seluruh buku-buku tentang evolusi. Saya mencoba mengerti prinsip-prinsipnya evolusi. Tapi semakin saya belajar, saya semakin merasa aneh. Lah kenapa? Saya ngaca, lalu kemudian saya lihat, saya lebih ganteng daripada monyet. Paham sekalian? Dan kalau benar teori evolusi ini, maka seharusnya sekarang monyet tidak ada. Karena monyetnya sudah berubah jadi manusia. Bisa dipahami Bapak sekalian? Tapi sekarang monyetnya ada? Ada. Manusianya ada? Ada. Coba lihat ya. Monyetnya ada, manusianya ada. Tapi barang-barang yang di tengah-tengah ini semuanya ngilang. Bapak Ibu sekalian. Nah, itu membuktikan bahwa teori evolusi itu tidak ada. Kalau teori evolusi ada, sekarang ada manusia, ada monyet, barang-barang yang di tengah-tengah ini harusnya juga ada. Paham teman-teman sekalian? Tapi ternyata manusia-manusia purba itu sekarang sudah tidak ada. Hilang. Lah kenapa hilang? Karena tidak sesuai dengan kehidupan yang sekarang. Harusnya monyet lebih dulu hilang. Paham teman-teman sekalian? Nah, artinya manusia bukan berasal dari monyet. Apalagi buktinya, ini adalah ikan zaman dulu, ini ikan zaman sekarang. Ini daun zaman dulu, ini daun zaman sekarang. Nggak ada bedanya sama sekali. Ini semut zaman dulu, jutaan tahun yang lalu. Semut zaman sekarang apakah berubah jadi satria baja hitam? Enggak. Semut yang zaman sekarang tetap sama, enggak ada yang berubah. Kalau daun tidak berubah, ikan tidak berubah, semut tidak berubah, apa yang menjadikan monyet bisa berubah jadi manusia? Berarti bukan ini asal manusia. Kalau gitu dari mana asal manusia? Oh, ternyata asal manusia dari sini. Apa ini Bapak Ibu sekalian? Kelihatan enggak? Bukan kecebong ya. Apa ini Bapak Ibu sekalian? Oke, ini adalah spermanya laki-laki. Ini pelajaran, bukan pelajaran porno, bukan, tapi ini pelajaran untuk mentadaburi Al-Quran, mentafakuri alam. Oke, coba lihat dulunya Anda semua kayak gini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sperma yang diperbesar ribuan kali. Dulu bentuk Anda kayak begini, bentuk saya juga kayak begini, dari barang yang jijik, kotor, dan hina. Bisa disepakati Bapak sekalian? Oke, pelajaran pertama. Coba lihat. Ketika saya belajar tentang sains, ini saya pelajari. Ternyata yang namanya sperma ini dibuatnya di tempat laki-laki. Di tubuh laki-laki, di testis namanya tubulus seminiferus. Tempat yang berliku-liku yang kemudian bisa menghasilkan sperma-sperma ini. Dia dibuat dalam tubuh laki-laki dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau saya tanya, ada gunanya nggak bagi laki-laki? Ada gunanya? Ada. Oh, buat tambah pintar?
Enggak. Buat tambah cakep? Enggak. Buat tambah kuat? Enggak. Enggak ada gunanya sama sekali. Seluruh ilmuwan sepakat laki-laki yang tidak punya sperma pun tetap akan bisa hidup dengan normal. Hidup normal tidak, gitu kan ya? Hidup tapi. Nah, artinya dia tidak ada gunanya sama sekali bagi laki-laki. Gunanya apa, Bapak Ibu sekalian? Seluruh ilmuwan sepakat gunanya adalah satu-satunya masuk ke dalam tubuh perempuan, lalu kemudian membuahi sel telur untuk menghasilkan individu yang baru. Sepakat Bapak Ibu sekalian? Perhatikan. Dibuat dalam tubuh laki-laki, tidak ada gunanya dalam tubuh laki-laki, satu-satunya gunanya pada tubuh perempuan. Dan selama sejarah perspermaan tidak pernah ada cerita sperma keluar dari tubuh laki-laki masuk dalam tubuh wanita lalu balik lagi dalam tubuh laki-laki. Betul begitu? Berarti kesimpulannya sperma tidak tahu apapun tentang dunia luar. Sepakat sampai sini? Oke, ternyata dia tahu semua tentang dunia wanita. Aneh kan ya? Contoh, Bapak Ibu pernah pergi ke Skandinavia dengar Raja Baru? Kalau belum pernah pergi ke sana, wajar nggak kalau Bapak Ibu tidak tahu jalur-jalur angkot di Skandinavia? Wajar nggak kira-kira? Oh, bahkan kita nggak tahu di situ ada angkot atau tidak. Wajar ya? Tapi ternyata ini tidak berlaku bagi sperma. Dia tujuan satu-satunya ke sana, tidak pernah ke sana, tapi tahu persis tentang dunia perempuan. Apa yang dia tahu? Dia tahu satu, perempuan punya racun yang namanya racun asam. Racun asam ini dipasang di gerbangnya perempuan dan bisa bunuh barang-barang kayak sperma ini dalam waktu 2 detik. Berapa lama? 2 detik. Pertanyaan saya Ibu sekalian, sperma sekali keluar berapa banyak? Oh, sudah ada yang menghitung ya, miliaran itu kan ya. Berapa banyak sekali keluar? Rata-rata sekali keluar 1,5 miliar. Berapa sekali keluar? Rata-rata seseorang laki-laki sekali keluar rata-rata 1,5 miliar atau 500 juta. Bayangkan 500 juta barang-barang kayak begini kita suruh baris. Anggaplah manusia 500 juta. Baris, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 500 juta. Oke, sudah siap, siap. Serbu. Pasukan pertama mati, pasukan kedua mati, pasukan ketiga mati, pasukan keempat mati. Yang paling belakang mundur. Lah kenapa? Gua ogah ikut-ikutan mati. Lah kenapa? Karena disiram racun tadi 2 detik langsung mati. Lalu kemudian yang paling belakang bawa sampel racunnya, balik lagi, komandan, mohon maaf, saya pulang dengan penuh kehinaan. Kita sudah melihat saudara-saudara kita mati, Pak Komandan, 499 juta, 999, hanya saya yang tersisa, tapi saya tidak pulang dengan sia-sia. Saya bawa ini racun yang membunuh saudara-saudara kita. Mari kita teliti, kita buat penawarnya, kita balas dendam pada mereka. Apa yang terjadi seperti itu? Enggak, tapi ternyata yang terjadi adalah sperma-sperma, semua 500 juta itu ketika masuk dalam tubuh perempuan, mereka sudah pakai helm, Bapak Ibu sekalian. Helm basah namanya, paham Bapak Ibu sekalian? Ini serius, gak percaya. Mereka pakai helm penawar racun, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka aman, mereka tidak terluka oleh racunnya. Setelah kemudian lewat racunnya, ada halangan yang kedua, namanya halangan tempat lokasi. Cewek punya 2 pabrik, pabrik sebelah kiri dan pabrik sebelah kanan. Kadang-kadang keluar dari sebelah kiri sel telurnya, kadang-kadang keluar dari kanan sel telurnya. 2 pabriknya keluar 2 bulan sekali sel telurnya. Jadi masing-masing bergantian sebulan sekali. Ngomong-ngomong, ketemuannya sperma sama ovum di mana? Oh, ini pasti anak IPS yang jawab rahim gitu kan. Kalau anak IPA jawabannya tuba falopi gitu kan. Jadi lorong sebelah kiri atau lorong sebelah kanan Bapak Ibu sekalian. Rahim itu di tengah-tengah. Rahim itu tempat munculnya, tempat di tumbuh kembangkannya janin. Tapi kalau ketemuannya bukan di situ, ketemuannya di tuba falopi, sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi sel telur nunggunya di sebelah kiri dan sebelah kanan atau sebelah kanan, nunggu dijemput sama sperma. Jadi kejadiannya apakah begini? 500 juta, serbu, racun sudah kita lewati. Yang paling depan bilang, sebentar teman-teman sekalian, jangan terburu-buru, karena terburu-buru adalah perbuatan syaitan. Kita harus teliti ini lewat mana, sebelah kiri atau sebelah kanan. Karena kalau kita nyasar, kita nggak ketemu dengan sel telur. Yang belakang bilang, ya sudah Pak, karena kita adalah spermanya orang Indonesia, kita rapat dulu aja lah. Oh ya sekali. Karena orang Indonesia hobinya rapat. Oh ya sekali. Setelah rapat mereka bilang, oke, ada usul Pak, gini aja. Gimana kalau kita 50-50 aja Pak? 50 sebelah kiri, 50 sebelah kanan. Somehow kita akan dapat yang mana sel telurnya. Yang belakang bilang, nggak sepakat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, jangan setengah-setengah. Kita harus tetap bersama-sama. Pokoknya kita bersama-sama apapun yang terjadi. Terus gimana saran Anda? Kalau saran saya, kita SD audience saja Pak. Atau call a friend sekalian, gitu kan ya? Nggak terjadi begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi yang terjadi adalah ketika sperma masuk dalam tubuh perempuan, maka ini coba 500 juta sperma itu semuanya
Mereka itu 500 juta langsung berlomba menuju pada satu titik untuk jadi yang paling kuat, paling cepat, paling hebat. 500 juta mereka langsung racing jadi yang paling cepat, paling kuat, paling hebat. Yang paling cepat, paling kuat, paling hebat jadilah Anda. Jadi Anda itu sudah bagus di antara 500 juta. Jadi jangan minta lagi lebih bagus lagi. Kenapa? Kalau Anda minta lagi lebih bagus, itu tidak bersyukur namanya. Coba hidung saya lebih mancung, coba mata saya lebih gede, coba alis saya lebih tebal. Itu nggak terima kasih namanya. Lah kenapa? Coba kalau yang masuk nomor 2, itu bisa jadi lebih jelek lagi daripada sekarang, paham Ibu sekalian? Nah itu yang masuk sudah nomor 1 di antara 500 juta. Pertanyaan saya ketika saya belajar tentang biologi adalah Bapak Ibu sekalian, kok bisa 500 juta itu tahu arah yang benar, semuanya nggak ada yang koordinir tapi tahu. Oh ternyata jawabannya karena mereka sudah SMS-an, SMS dikirim oleh sel telur, SMS diterima. Saya sebelah kiri bro, sebelah kiri semua, paham Ibu sekalian? Lah ternyata sudah ada metode komunikasi. Tadi sperma tadi masuk dalam tubuh wanita bawa helm, setelah kemudian lewat tempat racun helmnya dibuka keluar antena, paham Ibu sekalian? Nah ini mungkin kayaknya kayak komik aja, tapi ini terjadi. Dia keluar antena yang bisa untuk menangkap sinyal-sinyal yang dikeluarkan oleh sel telur. Pertanyaan saya pas saya belajar di biologi, kapan gantian nomornya? Paham Ibu sekalian? Lihat baik-baik. Saya punya handphone, Anda punya handphone. Sinyalnya ada, tapi Anda bisa ngubungin saya? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nggak punya nomor saya. Apalagi kalau soalan yang seperti ini, ada sperma, ada ovum, yang buat sinyalnya siapa, yang buat alat komunikasinya siapa, receivernya siapa, lalu kemudian broadcasternya siapa, dan ada kemudian nomor yang tepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya mulai mikir, jangan-jangan Tuhan ini ada. Lah kenapa? Keluar daripada agama saya yang lama, saya bilang Tuhan sudah mati, Tuhan nggak ada. Agama itu cuma rekaan manusia saja, cerita manusia supaya orang mau taat saja. Enggak, agama nggak ada. Tapi mikir begini Bapak Ibu sekalian, saya mikir dari kepala saya, jangan-jangan Tuhan ini ada. Lah kenapa? Karena saya nggak punya jawaban yang lain selain Tuhan ini pasti ada. Jangan-jangan Tuhan ini ada. Lalu belajar lagi yang lain. Lihat Bapak Ibu sekalian, ini gambar bumi dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Pelajaran saya ketika fisika. Ini adalah kemudian bumi, mana bumi? Nih. Bogor. Nah ini. Kelihatan? Enggak, berarti Anda normal. Kalau Anda lihat berarti Anda bisa paranormal ya. Indonesia, 250 juta orang di situ. Dunia, 6 miliar manusia ada di sini. Dibandingkan dengan Venus, Mars, Merkurius, Pluto, kita paling besar. Tapi apakah kita adalah planet yang paling besar? Oke, lihat Bapak Ibu sekalian, Jupiter dibandingkan dengan bumi. Diadu kira-kira menang siapa? Yang gak usah tanya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah Jupiter dibandingkan dengan bumi. Apakah Jupiter yang paling besar? Ada benda langit yang lain yang lebih besar, namanya matahari. Ini matahari kita baru mulai muncul, ini bumi. Lihat, sudah jadi upil. Jupiter yang tadi Anda lihat hebat, kuat, besar, sekarang kalah oleh matahari. Matahari besar Bapak sekalian? Wow, gede ternyata. Ada yang lebih besar daripada matahari? Ada, namanya bintang Arcturus. Nah, ini bintang Arcturus, ini adalah matahari. Sirius, Pollux, Arcturus. Anda tadi lihat ini keren, seneng. Sekarang ini ada yang lebih besar lagi namanya Arcturus. Buminya mana? Ada? Ada. Kelihatan? Enggak. Berarti nggak semua yang Anda nggak bisa lihat itu nggak ada ya. Paham Ibu sekalian? Buminya ada tapi Anda nggak bisa lihat. Ini Arcturus. Apakah ada yang lebih besar daripada Arcturus? Ada. Namanya bintang Antares. Ini Antares, Betelgeuse. Ini yang paling dekat dengan matahari. Jadi kalau suatu saat kata para ilmuwan matahari kita redup terus hilang, maka semuanya akan ketarik ke Betelgeuse gravitasinya. Kalau ketarik apa yang terjadi? Ya bacalah surat Al-Zalzalah itu ya. Inilah kemudian Betelgeuse, Antares, Aldebaran, Arcturus yang tadi Anda lihat. Sudah jadi kecil. Matahari Anda bisa lihat. Tadi matahari yang besar banget tadi yang bumi jadi upil tadi masih lihat, masih ingat gambarnya? Sekarang sudah nggak kelihatan matahari. Buminya mana? Manusianya mana? Oke, baik sekalian. Coba lihat baik-baik. Ini paling besar. Kalau kita teruskan 2 bulan nggak akan selesai-selesai. Bayangkan barang-barang yang sebesar ini di alam semesta kita jumlahnya ada ratusan miliar. Bayangkan ada ratusan miliar barang-barang yang besar-besar kayak begini.
Belum teridentifikasi semuanya Ibu sekalian. Di galaksi Bima Sakti kita ada miliaran barang-barang kayak begini dan mereka semuanya muter dengan orbit tertentu yang tidak pernah bergeser bahkan 1 senti pun selama jutaan tahun. Dan semuanya muter itu barang-barang ratusan miliar itu semuanya muter dan gak pernah tabrakan dari dulu sampai sekarang. Pertanyaan saya, mungkin gak itu terjadi secara kebetulan? Mungkin gak itu terjadi secara kebetulan? Dari sini saya mikir kayaknya Tuhan benar-benar ada. Lah ternyata saya tanya, berapa kemungkinan semua ini terjadi secara kebetulan? Sudah ada yang pernah ngitung. Berapa kemungkinan segala macam alam semesta ini yang segala pergerakannya terjadi secara kebetulan? Ternyata ada yang pernah ngitung probabilitasnya. P sama dengan 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Berapa ini? Tolong dosen matematik. 1/10 pangkat 10 pangkat 123. P sama dengan 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Berapa ini? Oke, belajar matematik dikit ya. Boleh? Oke, belajar matematik dikit. Biar gini, biar akidahnya itu nancep gitu loh maksudnya. Oke. Pelajaran probabilitas. Adik-adik sekalian, 1/2 artinya setengah. Setengah artinya 2 kali nembak sekali dapat. Mendingan mana? 1/2 sama 1/10. 1/2. Kenapa? Karena kalau 1/2 2 kali nembak sekali kena. Kalau 1/10, 10 kali nembak cuma sekali kena. Oke, berarti semakin besar yang bawah, semakin bermasalah Anda. Paham ya sekalian? Oke, kalau gitu coba lihat nih. 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Kata guru matematik kalau ada pecahan, selesaiin dulu yang bawah. Yang banyak masalahnya, gitu ya. Oke, kalau gitu kita selesaikan yang bawah. 10 pangkat 10 pangkat 123. Berapa? Masih masalah. Oke, kata guru matematik jangan lihat yang ini, lihat dulu yang atasnya. 10 pangkat 123 berapa? Banyak, ini pasti jawaban anak IPS gitu kan ya, banyak gitu kan ya. Oke, kita selesaikan 10 pangkat 123. 10 pangkat 1 berapa? 10 pangkat 2. 10 pangkat 3. 10 pangkat 6. Oke, sudah lihat ada persamaannya? Lihat ya, 10 pangkat N sama dengan 1 yang diikuti oleh 0 sebanyak N. Contoh, 10 pangkat 6 berarti 1 di belakangnya nolnya ada 6. 10 pangkat 10 berarti 1 di belakangnya nolnya ada. Oke, sudah bisa selesaiin. 10 pangkat 123 berarti 1 di belakangnya nolnya ada. Oke, sudah mulai bagus. Lihat, ratusan berarti nolnya ada 2. Ribuan berarti nolnya ada 3. Jutaan berarti nolnya ada. Oke, kalau nolnya belakangnya 123 namanya apa? Oke, berarti 1/10 pangkat 10 pangkat 123 sama dengan more than impossible. Lebih dari tidak mungkin bahwa alam semesta terjadi secara kebetulan. Paham Bapak Ibu sekalian? Oke, teori Big Bang yang paling terkenal untuk menjelaskan dari mana alam semesta. Big Bang artinya ledakan besar. Oke, yang senang fisika ikutin cara pikir saya. Big Bang adalah satu titik singular yang dia pecah menjadi kayak sekarang. Dari satu titik yang masanya ekivalen tidak terhingga, tapi volumenya 0. Yang senang fisika, ada nggak barang yang volumenya 0 tapi masanya tidak terhingga? Nggak mungkin. Karena dalam fisika setiap massa pasti punya volume. Setiap volume pasti punya massa. Setiap yang menempati volume pasti punya massa. Setiap yang punya massa pasti menempati ruang. Bisa dipahami sekalian. Ini ada satu titik yang nggak bisa dijelaskan. Massanya tidak terhingga, volumenya 0. Pecah menjadi sekarang, volumenya tidak terhingga, massanya tidak terhingga karena terus membesar terus, Bapak-Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya adalah mungkin nggak semuanya terjadi secara kebetulan? Gampangnya gini, Anda bawa dinamit pergi ke Masjid Mahabbatur Rasul, ngeledakin dinamitnya, setelah terjadi ledakan ada masjid lebih bagus. Kira-kira mungkin atau tidak? Nah, makanya mereka bilang probabilitas bahwa Tuhan tidak ada sama dengan 1/10 pangkat 10 pangkat 123, alias tidak mungkin Tuhan tidak ada. Berarti Tuhan pasti. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Oke, ateis bilang begini. Ateis bilang Tuhan nggak ada. Loh, kok Tuhan nggak ada? Kamu kan nggak bisa buktiin Tuhan ada. Bapak Ibu sekalian, kita memang tidak bisa membuktikan Tuhan itu ada secara metode ilmiah. Tapi mereka juga tidak bisa membuktikan Tuhan tidak ada secara metode ilmiah. Bingung? Oke, coba yang S1, mau ngetes dulu. Pernah kerjain skripsi? Ada metode ilmiah?
Hipotesis ada hipotesis. Hipotesis ada berapa? Ada 2, H0 dan H1. Untuk apa ada H0 dan H1? Supaya penelitian kita bisa terbukti benar atau salah. Karena kalau kita mau menyalahkan sesuatu harus ada bukti, mau membenarkan sesuatu harus ada bukti. Itu namanya metode ilmiah. Kalau bahas pakai metode ilmiah, Tuhan nggak akan bisa dibahas. Lah kenapa orang tidak terindra? Kalau saya S1 skripsinya begini ceritanya. Pengaruh nitrogen pada produktivitas tanaman manggis. Bisa nggak untuk diukur? Bisa. Manggisnya kelihatan, buahnya kelihatan, segalanya kelihatan. Kalau bahas metode ilmiah nyari Tuhan, Anda nggak akan bisa ketemu. Lah kenapa? Orang-orang ateis salahnya di sana. Tuhan nggak ada. Kenapa? Tidak terbukti dengan metode ilmiah. Hati-hati. Kalau Anda mengatakan Tuhan tidak ada karena tidak bisa dibuktikan dengan metode ilmiah, maka Anda harus membuktikan juga bahwa Tuhan tidak ada dan mereka nggak bisa melakukan. Maka satu-satu. Paham Ibu sekalian? Tapi kalau kita bisa membuktikan Tuhan tidak mungkin tidak ada, berarti Tuhan pasti. Pakainya apa? Metode rasional, bukan metode ilmiah. Metode rasional beda dengan metode ilmiah. Metode rasional lebih gampang dan lebih pasti. Contoh, Bapak Ibu sekalian, Anda yakin nggak Anda punya kakek sampai 10 buyut? Yakin nggak? Pernah lihat kakek buyutnya? Ada fotonya? Ada peninggalan bajunya? Loh, kok Anda bisa mengklaim bahwa Anda ada kakek 10 buyut? Karena saya ada, paham Ibu sekalian? Sederhana, kalau saya ada berarti bapak saya ada. Kalau bapak saya ada berarti ada kakeknya. Kalau kakeknya ada terus sampai kakeknya ke 10. Itu metode rasional. Berarti kalau kita lihat semua ini tidak mungkin Tuhan tidak ada. Berarti kesimpulannya Tuhan pasti. Lihat baik-baik Ibu sekalian. Oke, sederhana lagi. Hitung berapa detik saya nafas. Berapa detik? Ulangi lagi. Berdetik, 1,5, 1 detik, 2 detik. Tahu apa yang terjadi ketika itu Ibu sekalian? Yang terjadi adalah saya mengumpulkan oksigen sedemikian besar masuk ke dalam hidung saya, kemudian saya antarkan masuk dalam tenggorokan, kemudian dari bronkus ke alveolus. Di ujung-ujung alveolus itu sudah ada gelembung-gelembung sel darah merah yang menanti. Nah ketika kemudian dia ngambilin setiap oksigen yang saya ambil tadi, langsung sel darah merah saya mentransfer ke seluruh tubuh saya dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Langsung ditransfer ke setiap sel Bapak Ibu sekalian, dan transfer itu melalui pembuluh darah. Pembuluh darah di dalam tubuh saya saja sendirian, kalau digabung satu sama lain itu panjangnya 40.000 km lebih panjang daripada keliling bumi kita. Nah apa yang terjadi kemudian? Di setiap sel oksigen itu kemudian diambil, lalu terjadilah siklus Krebs, siklus transport elektron, dan siklus glikolisis yang SMP Anda nggak pernah hafal sampai sekarang. Paham Ibu sekalian? Nah itu semua proses rumit itu terjadi dalam waktu berapa lama? Kurang dari 2 detik di seluruh sel di dalam tubuh saya. Bapak Ibu sekalian, mungkin nggak semua itu terjadi secara kebetulan? Nggak mungkin. Kalau ada, gila orangnya. Paham Ibu sekalian? Mikir yang sederhana-sederhana. Ini kuku sama gigi, ini sama bahannya. Kuku sama gigi sama bahannya. Kuku bisa panjang terus, gigi nggak bisa panjang. Kenapa? Karena kalau gigi panjang terus repot Bapak sekalian. Lah, itu adalah perkara-perkara sederhana. Lah kalau kita mau mikir, kita akan mendapatkan. Benar, tidak mungkin Tuhan tidak ada. Maka SMP kelas 3 melalui pemikiran-pemikiran semacam ini, ketika saya sudah mulai mikir, apa yang saya yakini? Saya yakin betul, saya sudah punya argumen, saya sudah punya bukti, Tuhan pasti ada. Maka pertanyaan saya berikutnya, ketika saya sudah tahu Tuhan adalah pencipta saya, pertanyaan berikutnya, kenapa Tuhan menciptakan saya? Apa maunya? Oke, ikutin logikanya lagi. Gambar apa Ibu sekalian? Gambar apa? Handphone. Ini handphone saya zaman dulu. Handphone itu pencipta atau ciptaan? Pencipta atau ciptaan? Berarti setiap ciptaan pasti punya pencipta. Berarti karena handphone adalah ciptaan, dia juga punya tujuan penciptaan. Untuk apa handphone dibuat? SMS, telepon. Supaya tetap bisa dipakai SMS dan telepon, maka handphonenya harus selain di charge juga harus isi pulsa. Selain isi pulsa juga harus dihidupin. Supaya tidak rusak, maka handphonenya juga jangan dijual. Bagus. Oke, semua aturan tadi supaya handphonenya bisa tetap dipakai dan tidak rusak, aturannya ada di mana? Buku petunjuk. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau buku petunjuknya sama-sama buku petunjuk tapi saya ganti buku petunjuknya, kira-kira gimana?
rusak. Paham maksud saya? Lihat, manusia sama kayak sama-sama ciptaan. Berarti punya apa? Tujuan penciptaan. Yang kita lagi cari tahu apa tujuan penciptaan kita. Tapi taunya dari mana? Dari buku petunjuk. Faktanya sekarang manusia rusak atau tidak? Manusia rusak atau tidak? Zaman sekarang manusia rusak atau tidak? Bayangkan, ada nggak kakek yang memperkosa cucunya sendiri? Ada nggak anak yang bunuh ibunya sendiri? Gara-gara apa? Minta motor nggak dibeliin. Bayangkan, rusaknya manusia zaman sekarang. Apa aja sekarang susah itu sekalian. Kalau manusia rusak berarti apa penyebabnya? Penyebabnya bisa jadi ada dua. Satu, salah baca buku petunjuk. Dua, buku petunjuknya nggak pernah dibaca. Paham ya Ustaz? Sehingga Anda kreatif sendiri. Oh, saya punya HP kalau dicas 4 jam dengan tegangan 220 volt. Berarti kalau saya mau mempercepat casannya jadi 2 jam, berarti tegangannya harus 2 kali lipat, 440 volt. Paham ya sekalian? Anda lakukan apa yang terjadi? Saya tuh ngelihat ada HP kemarin ada iklan di bawah air. Kayaknya saya juga bisa HP saya di bawah air. Ternyata HP Anda bukan yang jenis di bawah air. Gimana yang Orang Islam itu zolim. Orang Islam itu suka mukulin orang. Orang Islam itu jahat. Berarti agamanya juga agama yang jahat. Saya lalu kemudian nggak ngerti tentang Islam dan nggak mau tahu lagi tentang Islam. Saya kemudian lulus dari SMP, masuk SMA, lulus dari pemahaman saya sama. Agama semuanya kacau. Tuhan ada, iya, tapi agama enggak. Jadi saya cuma bertuhan, saya enggak pakai agama. Sampai kemudian Allah menakdirkan saya 2001 masuk ke IPB, masuk ke Bogor. Kemudian di IPB tahun 2002, saya sekosan sama teman-teman saya yang muslim. Saya nanya sama mereka, kenapa Islam begitu banyak masalah? Pas-pasan lagi 2001 ada kejadian WTC. Kapal nabrak WTC, pesawat terbang. Lalu saya kemudian bilang, memang Islam teroris dan sebagainya. Mereka bilang begini, Lik, yang kamu lihat tentang Islam itu wajah Islam yang mana? Apakah wajah Islam yang disampaikan oleh orang-orang yang lain yang benci kepada Islam, atau wajah Islam dari orangnya sendiri? Lalu dia bilang pada saya, andaikan Lik itu semua adalah cara pandang orang Islam semuanya, kamu sudah mati Lik. Saya bilang, iya juga ya. Ini kan saya bersama dengan orang-orang muslim. Lah saya nggak pernah lihat mereka mau bunuh saya kayaknya. Lalu kemudian dia bilang, kalau kamu mau tahu tentang Islam, kalau kamu masih mau nyari tahu tentang Tuhan itu yang seperti apa, kamu kan sudah paham Tuhan, sudah yakin Tuhan. Kalau kamu mau tahu Tuhan itu siapa, yuk ikut saya diskusi sama ustadz saya. Saya bilang, enggak deh, makasih. Ustadz kan gitu-gitu aja ngomongnya, surga, neraka, pahala, siksa, bosen. Dia bilang, enggak, ini ustadz saya beda, ustadznya masih muda, dia sangat ngerti tentang Islam dan dia sangat ngerti tentang dunia. Kamu diskusi saja sama dia, omongannya penuh hikmah. Saya bilang, ya sudahlah, nggak apa-apa, nothing tulus. Akhirnya saya ketemulah dengan ustadznya, namanya Ustadz Fatih Karim, sekarang tinggalnya di daerah Panduraya, di Bogor juga. Ustadz Fatih Karim, saya ketemu dengan beliau, kemudian beliau ngomong dengan saya tentang perkara-perkara Islam. Saya tertarik dengan omongannya. Lah kenapa? Ini orang kayaknya pinter sekali. Saya nggak pernah ketemu orang kayak begini. Biasanya orang-orang yang agamawan itu kerjanya di masjid, nggak peduli tentang dunia. Ternyata omongannya masuk akal. Saya bilang, dia boleh ketemu lagi untuk membahas yang lebih serius tentang Islam? Dia bilang, boleh. Minggu depan kamu datang ke tempat saya, kita diskusi, kamu bawa Alkitabmu, saya bawa Al-Quran, kita diskusi siapa Tuhan, langsung dari buku petunjuk yang benar. Yang mana buku petunjuknya? Saya bilang gini, saya nggak percaya lagi dengan agama saya yang lama, kita bahas saja tentang Al-Quran. Pekan depannya saya datang ke rumah dia di daerah Cihelet pada saat itu, kemudian kita diskusi dari maghrib sampai ke Bada Isya lah, maghrib Bada Isya sampai ke subuh. Itu kita diskusi tentang Al-Quran. Yang pertama kali dibacakan kepada saya ini ayatnya Ibu sekalian. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pas pertama kali saya baca ini, saya bilang sama ustadznya, Kang, ini salah. Loh kenapa salah? Karena tidak mungkin buatan manusia itu sempurna. Lah kalau buatan manusia nggak mungkin sempurna, karena manusianya juga nggak sempurna. Bisa dipahami Ibu sekalian? Karena kirain saya yang buat Al-Quran adalah manusia. Wajar nggak saya mikir begitu? Wajar, karena setahu saya kemarin yang buat Alkitab manusia, yang buat Tripitaka manusia, yang buat Weda manusia, maka yang buat Al-Quran juga manusia. Ustadznya bilang, Lik, yang buat Al-Quran bukan manusia. Lalu siapa yang buat? Langsung dari Tuhan pencipta semesta alam. Saya ketawa lalu bilang begini, masa Tuhan nulis selalu kasih pada manusia? Nggak mungkin kali. Dia bilang nggak begitu caranya, tapi ini diwahyukan kepada Muhammad melalui kemudian perantaran Jibril. Saya bilang semua agama klaimnya sama-sama agama yang paling bagus. Nggak ada satupun agama klaimnya agama nomor 2 paling bagus, nggak ada. Ustadznya bilang, tapi orang Islam punya bukti, yang lain nggak punya. Oh gitu ya, tunjukkan buktinya pada saya. Kalau ada buktinya saya percaya, kalau tidak saya nggak percaya. Tunjukkan buktinya pada saya, maka ditunjukkan
Surat yang sama, ayat yang berbeda. Ini suratnya Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mithlih. Dan bila kalian ada yang tetap meragukan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad ini, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Pas baca ayat ini, kepala saya langsung pusing Bapak Ibu sekalian. Lah kenapa? Kayak digebukin. Bukan digebukin beneran, tapi maksudnya begini. Ayat ini menghancurkan seluruh argumen saya. Seolah-olah pengen berkata kepada saya begini, udah Lalik, kamu gak usah banyak ngomong. Kalau kamu memang pintar, datangkan yang semacam dengan Al-Quran, maka Al-Quran nurut sama kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa, nurut sama Al-Quran. Fair Bapak Ibu sekalian? Adil, tapi Al-Quran tidak adil. Perhatikan ayat-ayat berikutnya. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau Anda tidak bisa sendirian, Anda boleh ajak seluruh manusia, ayo tantangan ini dibuat satu surat yang semacamnya. Jadi ibaratnya gini, satu-satu yuk berantem. Kalau Anda kalah, Anda jadi anak buah saya. Kalau saya kalah, saya jadi anak buah Anda. Itu fair. Tapi kalau nggak fair, kalau Anda nggak berani sendirian, ayo maju semuanya tantang saya. Oh jadi kira-kira begitu. Coba bayangkan, ini ada kitab yang nantangin manusia. Pusing saya. Saya bilang ini serius, serius. Ini artinya, iya ini artinya. Lalu kemudian saya bilang, kayaknya nggak ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran. Kenapa? Kalau benar ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, harusnya dari dulu orang-orang Arab sudah bisa membuat yang semacam dengan Al-Quran karena mereka benci sama Muhammad. Lalu kemudian saya bilang, benar ini nggak ada? Nggak ada, dia bilang. Cari aja kalau ada. Saya cari sampai sekarang saya nggak bisa menemukan ada orang yang bisa membuat yang semacam dengan Al-Quran. Dari situ subuh-subuh saya bilang saya masuk Islam. Lah kenapa? Karena nggak ada satupun kitab yang pernah saya baca model kayak begini. Nggak ada satupun kitab yang pernah saya baca nantangin manusia yang baca Ibu sekalian. Maka saya bilang selama Al-Quran tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya, selama itu pula saya Muslim. Saya masuk Islam karena ada ayat ini dan ayat-ayat yang semisal dengannya. Bisa dipahami Ibu sekalian? Oke, coba lihat baik-baik. Coba lihat baik-baik. Seluruh nabi-nabi diutus kepada manusia tidak langsung dipercaya oleh manusia. Gampangnya begini, contoh ya. Anggaplah Anda Bani Israel, saya Musa misal. Loh kenapa nggak dibalik Ustadz? Ya karena saya sendirian, Anda banyak kan itu kan ya. Nah, saya Musa, Anda Bani Israel. Terus saya bilang, Bani Israel beriman kepada saya. Beriman enggak? Enggak. Kenapa enggak beriman? Karena Anda belum melihat apa-apa. Kenapa saya harus beriman kepada Anda? Saya utusan Allah. Buktinya mana? Oke, lihat nih. Sini. Ikut saya. Lihat ya, ada laut ya, lihat ya. Ya, bismillah. Diketok, belah lautan. Anda lihat di depan mata Anda beriman atau tidak? Beriman, bener, ini nggak bisa dilakukan oleh manusia biasa bro, gila nih bro, ini pasti utusan Tuhan nih bro, ayo kita masuk ke dalam agama dia, gitu kan ya. Sama kayak Isa, ikut saya utusannya Allah, saya utusannya Tuhan. Orang bilang, mana buktinya, masa anak kecil kayak kamu utusan Tuhan? Dia bilang, sini, lihat nih, orang mati kan ya, hidup atas izin Allah, hidup. Orang beriman sama dia, beriman, karena orang melihat sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa wafat, masih ada yang bisa belah lautan? Masih ada yang bisa belah lautan? Masih ada tongkatnya, masih ada yang bisa belah lautan? Kalau masih ada saya mau beli 2 Bapak Ibu sekalian. Nggak ada lagi. Nabi Isa wafat, masih bisa ada yang membangkitkan orang mati? Nggak ada lagi. Nabi Sulaiman wafat, masih ada yang bisa mengendarai angin? Nggak ada lagi. Nabi Isa belum wafat, diangkat ya. Oke, Nabi Daud wafat. Kemudian ada yang masih bisa melembutkan besi dengan tangannya? Nggak ada lagi Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, satu-satunya mukjizat yang masih ada di dunia ini adalah Al-Quran. Kenapa? Nabi Muhammad wafat, Allah tidak cabut mujizatnya supaya untuk apa? Karena Anda umat akhir zaman, supaya Anda tidak punya hujah untuk tidak beriman pada Allah. Bisa dipahami Bapak sekalian? Maka manusia itu nanti ketika masuk ke dalam surga atau masuk dalam neraka, tadi dibacain sama imamnya. Ketika mereka masuk surga, mereka kemudian dikabarkan pada mereka, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian dengan seluruh kesabaran kalian. Tapi yang masuk neraka ditanya, emang gak pernah datang orang yang memperingatkan kalian? Gak pernah datang Al-Quran yang jadi kemudian mujizat yang Anda gak bisa datangin yang semacamnya? Kenapa Anda gak masuk Islam? Bisa dipahami Bapak sekalian? Lah ini ayatnya yang menandakan bahwa Al-Quran adalah mujizat. Saya masuk Islam karena Al-Quran, karena tidak ada yang bisa mendatangkan semacamnya. Mujizat satu-satunya yang tertinggal setelah nabi-nabi yang lain wafat. Kemudian saya bilang pada bapak ibu saya, kalian masuk Islam. Bapak saya bilang, kenapa kamu masuk Islam? Kamu kan sudah tahu orang-orang muslim itu begini, udah tahu orang muslim itu jelek. Saya bilang, itu bukan Islam, itu muslim. Dan muslim yang sekarang banyak nggak tahu Islam. Kamu sok tahu masuk Islam juga nggak percaya. Coba aja di antara orang-orang muslim pada waktu itu belum banyak yang sholat kayak sekarang, belum banyak yang tutup aurat kayak sekarang. Saya bilang sama bapak saya, coba tanya orang muslim berapa banyak di antara mereka yang sholat.
Di antara 10 orang paling cuma 2 atau 3 yang sholat. Di antara 3 yang sholat itu tanya mereka berapa banyak yang tahu artinya Al-Fatihah yang mereka baca. Mungkin nggak banyak. Di antara yang tahu artinya, coba tanya sama mereka tafsir berapa yang sudah mereka baca berkaitan dengan Al-Fatihah. Bisa dipahami Ibu sekalian. Mungkin nggak banyak yang tahu. Itu tandanya Islam beda dengan Muslim, Pi. Kalau saya bilang, kamu bisa ngomong aja. Sini, Papi ajak pergi ke tempat suster dan pastor, pergi ke gereja, kamu diskusi sama mereka supaya kamu sadar dan balik lagi ke agama yang lama. Saya bilang begini, nggak usah repot-repot, gini saja. Mereka undang ke rumah, kita ajak makan, mereka bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kalau mereka bisa membuktikan ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, saya balik lagi ke agama yang lama. Tapi kalau mereka tidak bisa, mereka masuk. Mau nggak? Nggak mau, nggak jadi. Paham sekalian. Nah, artinya ini yang kemudian bisa kita lihat. Ketika kita sudah punya alasan untuk masuk Islam, maka ketika saya masuk Islam, hidup saya berubah. Karena saya punya alasan untuk masuk Islam. Saya kemudian mempelajari bahasa Arab. Saya mempelajari gimana caranya baca bahasa Arab. Saya mempelajari agama saya, bertanggung jawab atas agama saya, berdakwah di jalan Islam. Kenapa? Saya sudah punya alasan kenapa saya masuk Islam. Dan alasannya apa? Al-Quran adalah mukjizat. Mukjizatnya di mana? Tata bahasa, gramatika di dalam Al-Quran. Coba sekalian perhatikan baik-baik. Saya seorang penulis dan kalau saya pengen nulis, saya biasanya lihat dulu tujuan saya nulis apa. Contoh, saya mau menulis puisi, berarti saya nulis dengan kata-kata yang indah. Saya menulis dengan pilihan-pilihan kata yang bagus. Tapi kalau saya mau nulis cerita untuk orang pahami, saya biasa tulis dengan kata-kata yang bisa dipahami oleh semua orang dan tidak terlalu sulit untuk memahami kata-katanya. Contoh, Bapak Ibu pergi ke pasar. Jelas? Jelas ya? Siapa yang pergi ke pasar? Bapak Ibu. Bapak Ibu pergi ke pasar. Tapi kalau puisi, apakah begitu? Tidak. Ayah dan bunda meniti jalan ke tempat orang berjual beli. Bapak Ibu sekalian, ini apa gitu kan ya? Orang mungkin gak semuanya paham. Tapi di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, 6.236 ayat dari Al-Fatihah sampai Anas terangkai begitu indahnya Bapak Ibu sekalian. Ketika kita melihat ada temponya, setiap itu kemudian ada nadanya, ada iramanya. Membacanya kadang-kadang orang nangis sendiri, kadang-kadang orang kemudian ketawa sendiri, kadang-kadang orang kemudian tersenyum sendiri. Dan dari awal sampai akhir maknanya jangan tanya. Gak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sangat pendek sekali. Tapi kenapa surat ini tidak bisa mendatangkan yang semacamnya? Masya Allah. Zaman dulu ketika surat ini turun, ada yang dengar namanya Amr bin As. Amr bin As itu dijuluki sebagai jeniusnya orang-orang Arab, Fataul Arab. Jadi jeniusnya pemuda-pemuda Arab. Pas dengar ini langsung terpesona, langsung merasa tercengang. Padahal cuma pendek doang. Wal as dan seterusnya. Tercengang Amr bin As, dia bawa suratnya kemana-mana. Dia ketemu dengan sahabat lamanya namanya Musailamah. Kenal Musailamah? Enggak, bagus. Karena dia orang zaman dulu ya. Tahu Musailamah? Tahu, gelarnya Al-Kadzab, sang penipu. Kenapa? Karena dia mengklaim saya seorang nabi. Maka dia bilang, Musailamah, Muhammad baru dapat 1 surat. Keren banget bro. Nah itu kalau zaman sekarang begitulah. Emang gimana suratnya? Dibacain. Wal asr innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu semua R. Apakah R belakangnya itu yang bikin jadi istimewa? Enggak. Ketika dengar itu, Musailamah bilang, oh kebetulan saya juga baru dapat wahyu semalam. Apa wahyunya? Wal wabr innaka uzunani wasadar sa'iruka hafrun nakar. R semua? R semua. Wal asr tadi R semua? R semua. Tapi coba lihat artinya yang satu lagi. Wal wabr, demi kelinci. Innaka uzunan, pada dirimu terdapat 2 telinga, wasadar, dan dada yang membusung. Sa'iruka hafrun nakar, sekelimu ada bekas galian daripada tanah. Langsung tertawa terbahak-bahak Amr bin As. Berhenti Musailamah, berhenti Musailamah. Nanti seluruh orang Arab ketawa melihat syairmu itu. Kemudian dia bilang sama temannya Khalid bin Walid, Khalid masuk Islam yuk ke tempat Muhammad. Bayangkan, Khalid bin Walid, Amr bin As masuk Islam gara-gara surat Wal Asr. Dan seluruh keutamaan-keutamaan di dalamnya. Anda baca itu pas subuh supaya cepat selesai subuhnya. Bapak Ibu sekalian. Padahal orang-orang tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Mereka bingung kok sependek ini bisa artinya sedemikian banyak. Sampai sekarang dicari tafsirnya. Enggak selesai-selesai Bapak Ibu sekalian. Selalu ada yang baru, selalu ada yang baru, selalu ada yang baru. Maka ada seorang mufassirin berkata begini. Andaikan Al-Quran tidak turun dalam keadaan yang sekarang tebalnya, maka ada 1 surat yang cukup untuk menggantikan ketebalan Al-Quran itu. Surat apa? Wal asr.
Nah, mungkin bagi kita mungkin sederhana. Mufasir itu bingung ketika dengan ayat itu. Sorry, dengan surat itu. Bagaimana kemudian membedah di dalamnya. Wal as. Oh, asar itu artinya waktu. Kenapa waktu? Karena orang-orang Arab menyebut asar artinya adalah jus. Intisari daripada segala sesuatu. Berarti intisari daripada semuanya adalah waktu. Kenapa waktu? Dibahas lagi, dibahas lagi, dibahas lagi. Ujung-ujungnya mereka yakin ini sudah cukup, gak usah baca seluruh Al-Quran, satu aja. Tapi jangan dipraktekin ya, paham ya sekalian. Kata Ustadz Felix, yang lain gak usah dibahas, cuma awal asar saja. Enggak, maksudnya satu surat aja udah demikian utama. Apalagi Al-Baqarah. Sekalian. Apalagi yang lain, itu cuma ada di dalam Al-Quran. Makanya kenapa Al-Quran ini ada? Supaya Anda tidak punya alasan untuk tidak beriman kepada Allah. Bisa dipahami sampai di sini? Selesai masalahnya? Selesai, alhamdulillah. Saya masuk Islam karena Al-Quran. Kenapa saya masuk Islam? Karena Al-Quran sudah menantang pada manusia dan tidak ada yang bisa menjawab yang semacamnya. Tidak lagi pertanyaannya muter-muter. Oke, kalau yang tadi, kenapa percaya sama Islam? Karena Islam agama terbaik. Tahu dari mana? Tahu dari Allah. Di mana? Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena manusia tidak ada yang bisa mendatangkan semacam dengan Al-Quran. Ini mukjizat. Selesai. Bisa dipahami sekalian? Oke, berarti tidak muter-muter lagi sekarang masalahnya. Apa efeknya? Ini yang paling penting. Efek orang yang sudah berakidah. Contoh, Nabi Ibrahim. Dia punya bukti Allah itu ada. Dia tahu kenapa dia meyakini Allah. Maka ketika dia bertemu dengan kaum-kaum penyembah bintang, dia akan dakwai orang-orang itu. Lah kenapa? Kasihan. Masa mereka nggak nyembah Tuhan yang benar? Dia akan dakwah. Maka iman akan membuat orang dakwah. Ngapain kalian menyembah bintang? Emang bintang itu siapa? Tuhan. Oh gitu ya. Tuhan ya. Ya bagus ya Tuhannya ya. Tapi kok ada yang lebih besar? Itu lebih besar, lebih bagus jadi Tuhan. Kalau kamu jadiin bintang jadi Tuhan, itu bulan lebih besar. Bulan aja kita jadi Tuhan. Oh, tapi bulan kok tenggelam? Ah, hadza akbar. Ini lebih bagus ini. Matahari lebih bagus Tuhan kita ini. Tapi kok matahari tenggelam? Sudah, Tuhannya Allah saja. Orang yang punya iman akan merasa cemburu ketika yang dicintainya tidak dicintai oleh orang lain, maka dia akan senantiasa berdoa pada orang lain. Bisa dipahami sekalian. Ketemu lagi jalan-jalan, ketemu dengan kaum penyembah berhala, penyembah batu. Ternyata bapaknya sendiri. Kaumnya sendiri ditanya, ngapain kalian nyembah batu? Emang dia bisa ngasih kalian kecukupan? Bisa ngasih kalian sesuatu? Bisa melihat? Bisa mendengar? Oh, kamu kurang ajar Ibrahim. Kalau kamu nggak pergi dari sini, kamu saya rajam. Oh, nanti sebentar, saya akan buat sesuatu pada kalian. Dilihat kemudian banyak patung-patung. Malam-malam dia pergi bawa kapak, dihancurin kemudian semua tuhan-tuhan yang lain itu. Lalu kemudian tinggal satu yang paling besar, dikalungin kapaknya. Setelah dikalungin kapaknya, malam-malam hancur semuanya. Pagi-pagi heboh, Tuhan kita habis semua. Siapa yang melakukan ini? Oh, ada yang bilang, semalam saya dengar ada seorang pemuda namanya Ibrahim. Dari dulu memang rese dia. Kayaknya dia yang menghancurkan. Panggil Ibrahim. Ibrahim, kamu yang menghancurkan? Ibrahim bilang begini, bro, lihat dong bro, itu kan kapaknya kan di tempat yang paling besar. Kenapa kamu gak tanya dia saja? Yang bilang begini, kamu bilang suruh tanya sama patung. Gimana dia bisa jawab? Kamu bodoh sekali. Lalu Ibrahim bilang, yang nyembah lebih bodoh. Paham sekali ya? Dakwah. Dan ketika dakwah, tapi ingat, tidak selamanya Anda menang debat, langsung Anda selamat. Ada pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim, menang debat dan dibakar. Paham ya sekalian? Dibakar dia. Lihat pelajaran berikutnya. Orang yang sudah punya akidah, dia akan berdakwah. Yang kedua, orang sudah punya akidah, gak punya rasa takut selain pada Allah. Mau dibakar, gak ada masalah. Kenapa? Yang punya api Allah mas, yang punya saya Allah mas. Kalau kita bisa lihat apa yang dipikirkan oleh Nabi Ibrahim, maka dia berpikir kira-kira begini. Allah yang punya saya, api juga punya Allah. Kalau Allah pengen saya mati, gak usah masuk api, saya bisa dimatiin oleh Allah. Tapi kalau Allah belum pengen saya mati, api gak akan bisa berbuat apapun pada saya. Dan kalaupun saya masuk api lalu saya mati atas izin Allah, maka Allah sudah menyiapkan tempat lebih baik bagi saya. Gak ada takutnya orang-orang beriman selain kepada Allah. Bisa difahami sekalian. Jadi jangan coba-coba takuti orang-orang beriman. Kenapa? Karena mereka nggak takut selain pada Allah. Anda mau berbuat apa saja, paling cuma dunia doang yang bisa Anda kuasai. Bisa difahami sekalian. Maka orang-orang yang beriman itu ketika dizalimi nggak ada masalah. Lah kenapa? Dia baca Maliki Yaumiddin. Anda di sini bisa punya centeng, Anda di sini bisa punya kekuasaan, Anda di sini bisa atur media, Anda di sini bisa pencitraan, Anda di sini bisa memanfaatkan orang-orang untuk menyebabkan dakwah Islam itu sulit, tapi di yaumil kiamat tidak ada yang punya selain Allah. Maliki Yaumiddin. Enggak ada takutnya mereka semua tenang. Dan orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mau diperintah, mau dilarang atau mau diperintah atau mau diizinkan? Bingung? Oke, pertanyaannya perhatikan. Mau dilarang, mau diperintah atau mau diizinkan? Oke, yang mau diizinkan angkat tangan. Oke, sorry, yang mau dilarang angkat tangan. Alhamdulillah nggak ada, berarti masih nol. Yang mau diperintah angkat tangan. Yang mau diizinkan angkat tangan.
Yang lainnya absen ya, itulah orang Indonesia itu ya. Oke, yang sekali mau diizinkan angkat tangan. Oke, banyak alhamdulillah. Tapi gini Bapak sekalian, ilmu itu mengubah orang. Makanya inilah gunanya ilmu. Insya Allah setelah saya sampaikan ini, Anda semua berubah pilihannya, tidak lagi mau diizinkan. Oke, sekarang saya mau cerita sedikit. Ada karyawan dilarang sama bosnya, kamu nggak boleh pergi ke Istanbul. Kamu pergi ke Istanbul, kamu saya keluarkan dari perusahaan saya. Jelas larangan? Jelas. Izin, bos. Saya mau minta izin bos, mau kemana? Mau pergi ke Istanbul. Berapa hari? 5 hari bos. Ngapain? Mas ya bos. Sama siapa? Sama keluarga. Baik, saya izinkan kamu pergi 5 hari ke Istanbul sama keluargamu untuk tamasya. Jangan, karena izin saya cuma 5 hari. Jelas sampai di sini? Oke, satu lagi. Karyawan, sini. Yos, kamu saya perintahkan pergi ke Istanbul 5 hari, tamasya sama keluargamu. Oke, sekarang mau pilih mana? Siapa yang mau pilih diizinkan? Siapa mau pilih diperintah? Wah, langsung berbeda pilihannya. Kenapa mau diperintah? Karena pasti diongkos. Betul. Ternyata Anda semua matre semua. Wah, sekalian. Ya, jelas sudah yakin berada dalam perintah Allah, maka Allah akan tanggung seluruh keperluan Anda. Paham Ibu sekalian? Tenang, Allah akan tanggung seluruh keperluan Anda. Tiketnya ditanggung, hotelnya ditanggung, tamasyanya ditunjukin di mana, dikasih guide yang paling bagus kalau itu perintah Allah. Tapi kalau Anda cuma diizinkan, Allah nggak tanggung jawab sama Anda. Apalagi kalau Anda dilarang, Anda perbuat. Allah bukan hanya tidak tanggung jawab pada Anda, tapi Allah nggak suka sama Anda. Paham Ibu sekalian? Manusia hidup di dunia ada yang dilarang oleh Allah. Siapa mereka? Yang maksiat itu dilarang oleh Allah. Ada yang diizinkan hidup oleh Allah. Siapa mereka? Yang tidak beriman tapi tidak berbuat kerusakan. Itu diizinkan hidup oleh Allah. Sampai pada waktu tertentu ada orang-orang diperintah oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang sudah beriman, yang yakin Allah pasti akan mencukupi diri dia karena dia sudah beriman pada Allah. Maka orang yang beriman tidak ada khawatirnya di dunia. Paham sampai di sini Bapak sekalian? Kenapa? Dia nggak khawatir. Saya sudah beriman. Ini perintah Allah. Ya Allah, ini perintahmu, tanggung jawab ya Allah. Paham Bapak sekalian? Itu kata kuncinya. Ya Allah, ini perintahmu, tanggung jawab ya Allah. Karena ini bukan keinginan saya, tapi ini perintahmu. Dakwah, perintah Allah. Taat sama Allah, perintah Allah. Memperjuangkan Islam, perintah Allah. Bisa dipahami Ibu sekalian? Kalau sudah perintah Allah, tenang, rezeki Allah yang tanggung jawab. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada ya? Silahkan. Jam berapa ini? Alhamdulillah, sebentar lagi kita selesaikan. Ya, baik, Anda mau, saya tidak mau. Oke Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan, bisa saya baca? Boleh, silahkan. Baik, yang pertama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya ingin bertanya kepada Ustadz Felix. Umur saya 16 tahun Ustadz. Saya memiliki bapak non-muslim dan pandangannya kepada Islam selalu negatif. Apa yang harus saya lakukan sebagai anaknya? Ini mungkin ada lagi beberapa pertanyaan yang agak mirip-mirip Ustadz. Yang kedua juga sama, kira-kira bahasanya Ustadz, kalau aku doa buat kedua orang tua yang bukan muslim itu sampai atau tidak Ustadz? Dan hukumnya seperti apa? Kemudian bagaimana silaturahmi yang baik kepada keluarga yang non muslim Ustadz? Oke, baik. Kemudian ada satu lagi yang agak mirip-mirip Ustadz. Ini Ustadz. Ustadz, saya merupakan Cina keturunan sehingga punya saudara Cina yang masih belum muslim Ustadz. Nah, jika kita bersilaturahim dan bertamu ke rumah mereka, pasti disuguhi makanan Ustadz atau disuruh makan. Nah, bagaimana hukumnya Ustadz mengenai peralatan makanannya? Yang saya tanyakan, mereka masih minum arak dan juga memakan babi Ustadz saat Imlek. Nah, untuk peralatan memasak sudah berbeda, untuk memasak babi dengan memasak yang halal. Dan mereka juga memberitahu kalau ini halal, ini haram saat mau makan. Terima kasih Ustaz. Baik. Pertama-tama tadi kalau saya nggak salah pertanyaannya adalah, kalau saya punya ayah, yang ayahnya tidak suka pada Islam, maka harus seperti apa? Jadi gini Bapak sekalian, banyak orang-orang yang mau mu'alaf, yang mau masuk Islam, tapi mereka takut kalau seandainya mereka sudah jadi seorang muslim, nanti mereka menemui kesulitan pada keluarganya. Apakah keluarganya nggak suka, apakah keluarganya mempersulit dan sebagainya. Saran saya, kalau Anda sudah mau jadi mu'alaf, jadilah mu'alaf karena itu adalah yang paling penting dulu. Ketika Allah sudah memberikan Anda hidayah, ambil, karena nggak semua orang dikasih oleh Allah hidayah. Banyak orang pengen dapat hidayah, mereka belum bisa dapat.
pengen memberikan orang hidayah, mereka juga belum diberikan hidayah Allah. Kalau Anda sudah jadi kalau Anda sudah ditunjukkan oleh Allah hidayah, pengen jadi muslim, maka lakukan. Kenapa? Karena yang lain akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya cerita tadi, kalau ini perintah Allah, Allah akan tanggung jawab. Jangankan Anda, cicak aja dijamin kok. Jangankan manusia, cicak aja dijamin. Cicak-cicak diam-diam, pakai logika Anda. Pakai logika Anda. Cicak itu cuma bisa merayap diam-diam, nggak punya keahlian yang lain. Andai kan kalau cicak bisa dan pakai logika, dia sudah pasti protes sama Allah. Ya Allah, engkau tidak adil, salah desain. Lah kenapa? Masa saya desain cuma merayap diam-diam, sebentar makan saya terbang semua. Gimana ceritanya? Mau ibu sekalian? Lah yang lain laron, lalat, nyamuk terbang semua. Tapi Allah mungkin akan jawab begini, kamu kan belum nyanyi sampai akhir. Kan cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Kemudian selanjutnya nyamuknya yang sudah saya program tuh datang pada Anda. Kalau Anda merayap diam-diam, mau sekalian. Jadi jangan banyak ngomong, merayap sana gitu. Siap ya Allah, merayap diam-diam. Dapat rezeki. Bisa dipahami Ibu sekalian. Artinya gini, kalau Allah yang sudah nyuruh, Anda tinggal lakukan, nanti datang nyamuk. Paham Ibu sekalian? Kalau cicak malah diam, kalau manusia ada perintah Allah. Berarti kalau seorang itu kemudian jadi seorang muslim, Allah akan bantu dan semua kekhawatiran dia insya Allah tidak akan terjadi. Oke, bagaimana kalau saya punya ayah dia nggak suka sekali sama Islam? Tanya sama bapaknya, bagian mana yang kamu nggak suka sama Islam? Kenapa kamu begitu benci sama Islam? Bagian mana yang menurutmu Islam itu kemudian nggak bagus? Nanti dia akan jawab, itu orang Islam kawin terus. Oh, berarti kita tahu kesalahan pikirannya di mana. Oh, ya sekalian, kita bisa jelaskan. Oh, kalau soalan kawin terus, Nabi Ibrahim juga istrinya bukan satu. Orang-orang Kristen juga yakin dengan Nabi Ibrahim, Abraham, istrinya nggak satu. Gitu kan ya, nabi-nabi yang lain istrinya juga ada yang banyak. Sorry, bukan ada yang banyak, rata-rata banyak. Paham Ibu sekalian? Nah, itu yang kemudian kita tanya, apa masalahnya? Karena orang Islam tuh kerjanya ngebom kemana-mana. Nah, oke, kita bahas. Bagaimana Islam itu sebenarnya? Bagaimana kemudian kerennya Islam itu? Islam itu menyebabkan dengan perang. Oke, tanya sama dia. Orang Belanda itu agamanya apa? Orang Portugis itu agamanya apa? Orang Jepang itu agamanya apa? Orang Amerika itu yang senang dan menjajah agamanya apa? Bukan. Bisa dipahami. Berarti faktanya justru bukan Islam yang sering menjajah orang. Bukan Islam yang sering perang, malah agama yang lain. Tapi Islam kan boleh jihad. Betul, Islam boleh jihad. Makanya aturan jihad itu banyak. Contoh, kata Rasulullah, jangan perangi manusia sebelum kau datang ke pekarangan mereka. Sampaikan pada mereka Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, itu lebih baik daripada unta merah. Dalam hadis yang lain, dia lebih baik daripada seluruh yang disinari oleh matahari. Artinya muka bumi ini. Lebih bagus daripada itu. Kalau mereka tidak mau untuk kemudian masuk Islam, ya sudah, tawarkan mereka bayar jizyah. Kalau mereka tidak mau bayar jizyah, perangilah seadanya. Maksudnya apa kata Rasul? Jangan engkau perangi wanita-wanita, jangan membunuh wanita-wanita, jangan membunuh anak-anak, jangan bakar-bakar orang-orang di dalam satu ruangan, jangan menyakiti orang yang sudah masuk dalam tempat ibadah, jangan potong pohon tempat untuk berteduh orang-orang, berperang dengan santun, jangan potong orang di kepalanya, jangan mencacah-cacah orang, bunuhlah dengan seadanya kalau memang perlu dibunuh dan memang itulah tentara-tentaranya saja. Banyak aturan di dalam Islam, makanya perang dalam Islam susahnya minta ampun. Karena susah, banyak aturan. Coba yang lain gak ada aturan, maka mereka perang sadis, maka mereka perang brutal sekalian. Makanya coba ketik di Google. Makanya teman-teman sekalian, kalau Anda masih beranggapan bahwa Islam itu adalah agama kekerasan, Anda piknik kurang jauh. Anda ngopi kurang kental, sekalian. Anda minum kurang banyak. Coba buka internet, coba ketik war with the most casualties, perang dengan korban terbanyak. Anda akan dapat 1 sampai 10. Yang nomor 1 siapa? Yang nomor 1 siapa? Perang Dunia Kedua. Nomor 1 berapa? Nomor 1 Perang Dunia Kedua 25 juta orang. Yang kedua Perang Dunia Pertama 15 juta orang. Tapi di antara Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Pertama ada yang lebih besar lagi. Menurut David Stannard dalam bukunya American Holocaust, paling besar di dunia adalah Amerika ketika menduduki benua Amerika. Maka mereka menangkan 100 juta orang Indian. Paham Bapak Ibu sekalian? Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Itu ada urusannya dengan Islam? Gak ada urusannya sama sekali dengan Islam. Islam punya perang sangat beretika sekali. Karena itulah susah perang di dalam Islam. Jelas ya? Jadi Islam bukan agama perang. Tanya sama dia, apa masalahmu dengan Islam? Nah, kalau misalnya sudah begitu, yang kedua, tampakkan akhlak yang paling baik.
Seorang muslim ketika kita sudah jadi seorang Islam bukan berarti kita bisa kasar sama bapak ibu kita. Bapak ibu saya bukan muslim, saya masuk Islam. Yang pertama saya lakukan, saya ambil tangannya, saya cium. Dia langsung kaget. Ini anak saya kok nyium tangan saya, ini masukkan setan apa gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena yang tidak dilakukan oleh orang lain, orang muslim harus lebih mencontohkan. Mereka orang tua punya posisi yang utama di dalam Islam. Ambil kemudian tangannya, cium dia, kemudian berlaku baik pada dia, apapun permintaannya selama tidak dalam keadaan maksiat, penuhi permintaan mereka. Kalau itu adalah ma'ruf, penuhi permintaan mereka. Mereka tetap punya posisi yang sama sebagaimana orang-orang muslim, bedanya mereka cuma punya posisi di dunia, di akhirat nggak punya. Nah, itu kemudian kita perlakukan pada mereka. Saya sama bapak ibu saya tetap saya kunjungi mereka. Setiap berkala saya kunjungi mereka. Tiap mana saya kabari mereka. Pas Natal saya kunjungi mereka, bisa makanan-makanan yang haram. Yang dimaksud haram bukan hanya dagingnya, tapi alat untuk kemudian makannya juga tidak boleh terkontaminasi dengan yang haram-haram, dan juga barang-barang yang lain juga tidak haram-haram. Jadi kalau misalnya kita makan bersama, ada babinya di situ, ada kemudian kambingnya di situ, itu bermasalah Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa? Karena mereka sudah berteman, paham Bapak Ibu sekalian. Nah, ini berteman dengan cara apa? Gorengnya bareng-bareng atau ini bareng-bareng. Maka saya bilang sama Bapak Ibu saya, kalau mau makan, makan di luar saja. Kita makan di luar, kita cari restoran yang restorannya halal, saya mau ikut. Tapi kalau tidak, mohon maaf, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya sayang sekali sama papi dan sama mami. Tapi ini urusan akidah. Ibu sekalian, saya masuk Islam itu heboh. Pak saya ngajak debat dengan logika, ibu saya nangis-nangis, setengah ibu saya nangis, sebelah kiri saya kakak saya marah-marah. Kalau nanti ada apa-apa dengan mami, kamu saya bunuh. Luar biasa. Sebelah sini film action, sebelah sini film drama, sebelah sini film horor. Paham ibu sekalian? Tapi ingat, Allah tidak akan pernah biarkan hambanya susah. Allah akan menolong dengan cara yang lain, gitu kan ya. Tapi taruhlah Anda mati dalam keadaan mempertahankan Islam, masih jauh lebih bagus. Iri saya sama orang-orang kayak gitu. Nah, kenapa? Mereka baru masuk Islam, taruhlah dibunuh, kasus yang paling ekstrem, terus kemudian meninggal. Masya Allah, dosanya 0. Lah, sekarang saya mau tanya pada Anda mau masuk surga atau tidak? Mau masuk surga? Ingat baik-baik, syarat pertama masuk surga harus mati. Ya, jadi Anda nggak bisa masuk surga kalau nggak mati. Jadi kalau Anda mau masuk surga cepat atau lambat Anda harus mati. Masalahnya bukan cepat dan lambatnya, masalahnya apa yang sudah Anda kumpulkan sampai Anda bisa mati. Tapi Ustaz saya belum nikah, Bapak Ibu sekalian, makanya sering-sering baca Quran. Kalau kita sering-sering baca Quran, di situ akan terlihat bahwa ternyata manusia yang hidup paling lama di dunia, ketika ditanya nanti di yaumil mahsyar, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa kalian hidup di dunia? Labisna yauman aw ba'da yaum. Kami cuma hidup setengah hari atau cuma sehari saja. Padahal mereka itu puluhan tahun, tapi rasanya ketika di yaumil mahsyar cuma setengah hari atau 1 hari. Kenapa? Dunia ini singkat dan Anda akan merasa nyesel kalau Anda penuhi kesingkatannya dengan maksiat. Kenapa? Maksiatnya nikmatnya cuma segini, tapi kemudian kesengsaranya sampai akhir zaman. Gak habis-habis. Tapi kalau ada orang yang memenuhi dunia dengan kebaikan, dia akan merasa, alhamdulillah cuma sabar. Cuma setengah hari saya sabar kerudungan, saya dikasih Allah surga bro. Saya cuma sabar setengah hari dakwah. Saya cuma sabar setengah hari untuk taat pada Allah. Tapi selama ini kemudian saya aman, Masya Allah. Kan gitu kan ya. Nah makanya itu dunia bagi seorang muslim. Nah makanya yang paling penting akidah tadi. Kalau akidah Anda sudah beres, insya Allah mau alam seperti apapun mereka akan kuat di dalam Islam. Karena akidahnya sudah beres. Itu kemudian jawaban bagi yang tadi, makanan sudah, Natal sudah. Jadi sampaikan. Kalau mereka mengerti, alhamdulillah. Mereka tidak mengerti, insya Allah suatu saat nanti mereka akan mengerti. Tapi kalau Anda tidak menyampaikan tentang konsekuensi keimanan, besok-besok Anda bakal susah. Jadi pahami dulu sekalian, cara pertama menyelesaikan masalah adalah bikin masalahnya. Sehingga Anda tahu masalahnya di situ dan nyelesainya di situ. Gitu. Oke, ada yang lain, silakan. Fadhal.